Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal-soal SNBP. Langsung saja, soal nomor 1. Sebuah kubus memiliki ukuran panjang rusuk 14 cm. Misalkan sebuah kerucut berada di dalam kubus sedemikian rupa sehingga alas kerucut menyinggung bidang alas kubus, serta titik puncak kerucut tepat menyentuh bidang alas kubus. Untuk Pi sama dengan 22/7, maka luas permukaan kerucut tersebut adalah, jadi gambarnya seperti ini. Di dalam kubus terdapat kerucut dengan sisinya 14 cm, maka jari-jari kerucut adalah 7 cm dengan tingginya adalah 14 cm. Karena luas permukaan kerucut itu memerlukan sisi miringnya ini atau S, maka kita cari sisi miringnya ini untuk mencari S-nya. Untuk jari-jarinya 7, kemudian tingginya 14. 7 ini adalah 7 kali 1, maka 7 akar 1. Untuk 14, 7 kali 2 sama dengan 7 akar 4. Jadi sisi miringnya adalah 7 akar 1 ditambah 4. Jadi S-nya adalah 7 akar 5. Atau bisa juga menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian dimasukkan ke luas kerucut. Luas kerucut itu adalah Pi R plus S. Pi-nya 22/7 dikali R. Dikali dengan R-nya adalah 7 ditambah dengan S-nya adalah 7 akar 5. Kemudian 7 ini bisa kita coret, jadi 22 dikali 7 yang ini kita keluarkan. Jadi di sini 7 dibagi 7 sama dengan 1, ditambah 7 akar 5 dibagi 7, tinggal 1 akar 5. Kemudian 22 dikali 7 adalah 154, dikali dengan akar 5 ditambah 1. Jadi jawaban yang nomor 1 adalah yang D. Nomor 2 adalah materi peluang. Data mahasiswa jurusan X adalah sebagai berikut. SNBP 25%, Mandiri 35%, dan SNBT 40%. Karena keterbatasan ruangan, ospek jurusan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi 1, 50% dari SNBT, 40% dari SNBP, dan 60% dari Mandiri. Sesi kedua, 50% SNBT, 60% SNBP, dan 40% Mandiri. Jika saat ospek sesi 1, seorang mahasiswa dipanggil untuk memperkenalkan diri, peluang terpanggilnya mahasiswa dari jalur SNBT adalah, kita akan mencari NA dan NS-nya. Jadi maksudnya di sini, di sesi 1, dari SNBT-nya 40%, dia 50% SNBT. Kemudian 40% SNBP dari 25% dari keseluruhan mahasiswa. Jadi untuk yang sesi 1, SNBT-nya adalah 50% dikali dengan 40%, sama dengan 20%. Untuk SNBP, itu ada 40% dari 25%, jadi dikali sama dengan 10%. Untuk mandirinya adalah 60% dikali dengan 35%, ada 21%. Total sesi 1 adalah 51%. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang terpanggilnya mahasiswa dari jalur SNBT. Nah, di sini SNBT-nya adalah 20%, jadi peluangnya 20% per 51%, sama dengan 20/51. Jadi jawabannya yang A, nomor 2. Soal nomor 3, ini datanya sama seperti nomor 2. Yang ditanyakan adalah, jika setelah selesai ospek, panitia ingin memilih perwakilan mahasiswa sesi 1 dan sesi 2 secara bersamaan, peluang terpilihnya mahasiswa jalur mandiri dari sesi 1 dan terpilihnya jalur SNBP dari sesi 2 adalah,
Ini sesi 1, mohon maaf yang bawah ini adalah sesi 2 ya. Caranya sama seperti yang tadi, sesi satunya kita cari, kemudian totalnya ada 51%. Kemudian untuk sesi 2-nya SNBT ada 50% dari 40% itu adalah 20%. Kemudian SNBP-nya 60% dari 25% itu adalah 15%. Mandiri 40% dari 35% sama dengan 14%. Jadi total sesi kedua adalah 49%. Ya, kalau dijumlah ini adalah 100%. Peluang terpilihnya mahasiswa jalur mandiri dari sesi 1. Mandirinya ada 21% per 51%. Dikali dengan jalur SNBP dari sesi 2. SNBP ada 15% per 49%. Kemudian dikalikan 21 per 15 itu adalah 7 per 17 ya. 7-nya dicoret dengan ini. Berarti tinggal 7. 15 per ini tadi 17 dikali 7. 119. Oke, lanjut nomor 4. Pabrik batu bata berhasil membuat 400 bata. Itu adalah 20% kurangnya dari bata yang diinginkan. Berapa bata yang diinginkan sebenarnya? Jadi untuk kalimat matematika, cara pengerjaannya itu dari belakang. Kita misalkan dulu bata yang diinginkan adalah P. Bata yang diinginkan adalah P sama dengan 100%. Kemudian bata yang diinginkan di sini ada 100%, kurangnya jadi min 20%. Min 20% sama dengan 400. 80% dikurangi 20% adalah 80% sama dengan 400. Yang ditanyakan adalah bata yang diinginkan keseluruhan. Jadi bisa kita menggunakan perbandingan. Untuk 80% itu adalah 400. Nah, untuk 100% itu berapa? Jadi untuk mencari P-nya kita kalikan silang 100 dikali 400 dibagi dengan 80. Jadi total semuanya adalah 500. Jawaban yang tepat adalah yang do. Oke, next nomor 5. Nomor 5 ini adalah soal limit. Misal P, Q elemen dari 1, 2, 3, 4, 5 yang memenuhi limit X mendekati 2. Px plus 2 per X plus Q sama dengan 2. Berdasarkan informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang bernilai benar. Ada langkah yang pertama kita masukkan dulu X sama dengan 2 ke sini. Jadi 2P plus 2 per 2 plus Q sama dengan 2. Kita kalikan ini 2P plus 2 sama dengan 2 dikali 2, 4 ditambah 2 dikali Q, 2Q. Kemudian 2P-nya kita tulis 2P sama dengan 4 dikurangi 2 adalah 2 ditambah dengan 2Q. Kita sederhanakan semuanya dibagi dengan 2. 2P dibagi 2 itu adalah P. Sama dengan 2 bagi 2, 1 ditambah 2Q dibagi 2 adalah Q. P sama dengan 1 plus Q. Jadi pernyataan pertama itu adalah benar. Untuk P sama dengan 1 plus Q, kita bisa mendatanya seperti ini. Jika P-nya adalah 1, maka Q-nya P-nya 1. Jadi Q-nya 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Untuk P-nya 2, jadi Q-nya adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Untuk P-nya 3 dikurangi 1, 2, 4 dikurangi 1, 3, 5 dikurangi 1, 4. Nah, di sini yang memenuhi itu adalah karena elemennya 1, 2, 3, 4, 5, jadi bagian yang ini. Karena kalau P-nya 1, Q-nya itu sama dengan 0, 0 tidak ada di sini, jadi ini tidak diikutkan. Begitu ya. Kemudian kita cek yang nomor 2, P plus Q. P plus Q-nya 2 ditambah 1, 3, 3 tambah 2, 5,
4 tambah 3, 7. 5 ditambah 4, 9. Jadi P plus Q-nya 3579. Dia masuk ke elemen 3579. Jadi termasuk bagian dari ini. Nomor 2, pernyataan kedua benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, P kali Q. Nah, jika dikalikan akan menghasilkan 2, 6, 12, 20. Nah, ada di sini. Jadi nomor 3 itu juga benar. Kemudian yang keempat, Q elemen dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Dia termasuk ke sini. Jadi yang nomor 4 juga benar. Banyak pernyataan yang benar, ada 4. Jadi benar semua. Oke, di video kali ini nomor 6 adalah nomor yang terakhir. Ini termasuk PU ya. Logika matematika. Jika hari ini hujan, maka ayah tidak pergi ke ladang. Ayah membantu ibu di rumah atau ayah pergi ke ladang. Simpulan yang paling tepat adalah kita misalkan jika hari ini hujan adalah P. Hari ini hujan itu P. Maka berarti implikasi ayah tidak pergi ke ladang adalah negasi Q. Ayah membantu ibu di rumah itu adalah R. Kemudian ayah pergi ke ladang, jadi negasinya yang ini. Kalau ini negasi Q berarti di sini Q. Simpulan yang paling tepat adalah untuk premis pertama kita bisa menuliskan P maka negasi Q. Premis yang kedua itu adalah R atau Q. Nah, untuk bisa ditarik kesimpulan, ini kedua premis harus dijadikan implikasi. Jadi, R atau Q itu ekuivalen dengan negasi R maka Q. Nah, karena belum memenuhi aturan penarikan kesimpulan silogisme, kita ekuivalenkan lagi. Negasi R maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q maka R. Dibalik dinegasikan. Nah, baru kita bisa memakai silogisme. P maka negasi Q maka R, jadi kesimpulannya adalah P maka R. Kalau P maka R berarti kalimatnya adalah jika hari ini hujan, maka ayah membantu ibu di rumah. Nah, di sini tidak ada. Jadi kita ekuivalenkan dengan negasi P atau R. Negasi P berarti hari ini tidak hujan atau R-nya ayah membantu ibu di rumah. Jadi jawaban yang tepat yang nomor 6 adalah yang E. Untuk latihan soal logika matematika sudah pernah saya bahas di video di sini, di atas ini. Silahkan diklik untuk variasi soal lainnya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat, semoga ujiannya lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.